warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian tetap sehat, semangat, dan terus berapi-api dalam mempelajari Bahasa Indonesia bersama Ustazah. Oke, berapi-api maksudnya semangat dan terus tersenyum biar hari ini selalu bahagia. Nah, oke, kemarin kita sudah membahas majas ya anak-anakku. Kemarin itu kita mempelajari 4 jenis majas, ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas sindiran, ada majas penegasan. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan tugas kalian, ya tidak materi lagi, tapi kalian praktek di sini, kalian nanti menganalisis, kalian mencari kalimat deskriptif dan kalimat ekspresif serta majas, penggunaan majas seperti yang ada di buku paket halaman 91. Bedanya apa? Bedanya kali ini Ustazah minta kalian itu cerpennya ini biar sama antara yang anak boarding yang sudah PTM, anak full day yang sudah PTM, dan yang daring di rumah. Oke. Yang daring sekalian bisa lihat materinya itu ada di halaman 86. Di situ ada apa yang dimaksud dengan kalimat deskriptif, ada yang apa yang dimaksud dengan kalimat ekspresif. Nah, oke. Nanti untuk teksnya ini akan Ustazah lampirkan di deskripsi video. Jadi amal soleh nanti bisa dilihat bagi yang di rumah bisa menggunakan laptop atau HP-nya mengunduh ceritanya nanti bisa dibaca sendiri. Tapi ini untuk mempermudah biar yang di PTM nanti juga tidak riweh ya untuk membaca. Jadi nanti Ustazah cetakkan teksnya, sekalian nanti Ustazah bacakan di sini. Amal soleh dibaca, disimak dengan seksama ya anak-anakku. Cerpen ini Ustazah ambil dari Kompas, judulnya Seduhan Air Gula untuk Emak, karya M. Rosyid HW. Nah, oke. Ustazah akan memulainya, menceritakannya. 1, 2, 3. Seduhan Air Gula untuk Emak, karya M. Rosyid HW. Apa yang kau lakukan jika mengetahui perempuan yang melahirkanmu tidak lama lagi akan dijemput malaikat maut? Rina hanya rutin menyediakan air gula untuknya. Itu adalah air putih biasa dengan gula yang dilarutkan. Mula-mula Rina menyeduh gula dengan air panas, mengaduk-aduknya hingga larut, menambahkan sedikit air dan memasukkan es batu. Manis, dingin, dan segar. Emak dimabuk sukacita. Sejenak ia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Memandang emak bersukaria, di hari-hari terakhirnya, Rina tersenyum bahagia. Kenapa emak gemar minum air gula? Tanya Rina bertahun-tahun lalu. Sejak kecil, emak telah meminum air gula. Dulu saat emak masih umur 1,5 tahun, air asi mbahmu tidak mengalir dan ia tidak mampu beli susu. Akhirnya mbah memberikanku air gula sebagai penggantinya. Kisah emak. Kamu harus bersyukur nak, tiap hari bisa makan nasi. Sawah mbahmu dulu sering gagal panen. Kami anak-anaknya sulit makan. Kata mbahmu air gula dapat menahan lapar. Mbah Kakung, Mbah Putri, emak, dan saudara-saudara emak sejak kecil telah terbiasa minum air gula dan terkadang teh manis, tambahnya. Emak mengidap sakit tanpa ada kata sembuh, kecuali keajaiban datang. Tuhan hanya menurunkan anugerah setidaknya setahun kepadanya untuk hidup. Ia berbaring tak berdaya di atas dipan dalam sebuah ruangan bercahaya redup. Terlampau kecil untuk menyebut ruangan itu sebagai kamar. Lebih mirip bilik-bilik dengan dinding berwarna biru, 1 jendela, 2 lemari, dan televisi yang terus menyala. Penyakit ini adalah penyakit kutukan, tegas Mbah Putri. Perempuan-perempuan di keluarga kita harus menanggungnya. Dulu, buyut perempuanmu adalah kembang desa yang digandrungi jejaka-jejaka sedesa. Seorang kepala desa menyukainya dan ingin menjadikannya istri kedua. Buyutmu menolak, akibatnya kades marah, santet, dan kutukan dikirim. Mbah Putri berkata-kata dengan sesenggukan yang hebat. Tak tega melihat emak yang tergolek melemah, tak kurang-kurang perempuan cantik di keluarga ini semuanya kena tulah kutukan.
Yumar, anaknya Yumar, Yuten, bulekmu, dan sekarang makmu. Tanda-tandanya sama, bintik-bintik hitam di dada. Demi kesembuhan emak, Mbah Putri pernah membawanya ke dukun. Setelah beberapa menit, emak berjingkat-jingkat dengan dada diserang sangat panas, seperti disengat puluhan kalajengking, kata emak. Dukun itu lantas bercerita, kalau ramuan itu terbuat dari campuran tumbukan lombok, remah-remah jahe, dan kertas doa-doa. Nah, sepulang dari dukun, bukannya sembuh yang datang, tapi dada emak yang melepuh. Sejak itu, emak tidak percaya lagi dukun. Ia mengupayakan jalan lain demi kesembuhannya. Pada mulanya ada sebiji kacang tanah, hanya sedikit, hanya sebuah. Digigit lekas remah, ditelan langsung musnah. Namun, ia bukan makan dalam mulut. Ia bersemayam dan berakar dalam daging dada. Dengan akar yang menjalar, biji kacang itu tumbuh melalui pipa-pipa tubuh. Akar-akar menancap kekar, menyerap nutrisi-nutrisi jasad dan menghisap sari-sari raga. Rina tahu pertama kali biji kacang itu pada suatu siang sepulang sekolah. Tak ada satupun di rumah kecuali dirinya. Bapak emaknya masih di sawah. Ia hendak mencari sedikit uang saku yang biasanya ia curi dari balik tumpukan baju di lemari. Dengan uang itu, ia berencana membeli ayam geprek di kota kecamatan bersama dengan teman-temannya. Nihil, 2 kotak kayu telah ia buka dan ia tidak menemukan apapun hingga sebuah laci yang biasanya hanya berisi buku nikah menarik perhatiannya. Laci terbuka, ia dapati tablet obat. Rasa penasaran menggaru-garu kepalanya. Dengan berbekal mesin pencari di HP-nya, ia mengetikkan nama obat. Gambar penuh kata-kata bombastis muncul di layar. Obat herbal, solusi penyakit Anda, terbukti sembuh tanpa operasi. Ampuh, siapa bilang harus dioperasi? Obat ini jawabannya. Saat emak pulang, Rina tak membahas tablet-tablet itu. Toh selama ini, emak tak pernah mengeluhkan sakit apapun. Ia malah menyinggung uang untuk membeli makanan yang sedang digandrungi remaja-remaja desa itu. Beruntungnya emak mengiyakan. Di kemudian hari Rina tahu tablet-tablet itu hanya bersifat membantu menghilangkan rasa sakit dan mengurangi efek bahaya dari biji kacang di dada emak. Bukan cara utama yang seharusnya dilakukan. Biji kacang itu tidak hanya sekedar biji kacang. Ia adalah pembunuh terbesar kedua di dunia. Rina mengetahuinya dari guru IPA di sekolah. Kesembuhan hanya datang jika biji kacang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Itu pun jika masih berupa biji, kata-katanya terdengar seperti sabda agung. Namun semuanya sudah terlambat. Biji kacang itu kini tak lagi hanya sebiji. Ia telah menjadi berbiji-biji, mirip kepal-kepal bulat buah murbei. Hitam, lembek, dan busuk. Mereka telah merambat menancap kuat pada raga dan mengikat tulang belulangnya. Tubuhnya sulit bergerak. Tulang punggungnya tak lagi tegak. Duduk, ia pun tak mampu. Berdiri, ia pun tak sanggup. Hanya tergeletak di atas dipan yang bergemeletak. Apakah mak bisa sembuh? Tanya Rina kepada bapak. Ia tahu pertanyaan itu hanya basa-basi belaka yang sudah ia dapati jawabannya. Rina kerap kali mencari jalan bagaimana memusnahkan biji kacang di tubuh emak lewat internet dan berkonsultasi dengan gurunya. Akhirnya, Rina menarik kesimpulan bahwa sabda gurunya adalah sebenar-benarnya jalan. Tugas kita adalah berusaha. Kita memohon menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jawab bapak. Kalau doa tok tidak akan sembuh, Pak. Harus ada tindakan. Emak harus dioperasi. Rina memburu. Operasi itu menyakitkan. Kau mau ibumu menderita? Kita pakai obat-obatan herbal aja. Lebih tidak menyakitkan. Dengan minum obat yang kemarin, benjolannya juga semakin mengecil. Rina dan bapak sebenarnya pada posisi tahu sama tahu bahwa mereka berseberangan. Sudah dari dulu Rina ingin emak dioperasi.
sering berdebat dengan bapak, emak yang lebih memilih obat-obatan herbal. Bapak sering menunjukkan poster-poster bergambar, testimoni-testimoni orang yang sembuh tanpa operasi. Rina mencibir bahwa poster-poster itu hanya bualan pelaris belaka. Rina tetap kukuh pada pendapatnya. Operasi adalah jalan satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain, tetapi apalah daya, pendapat anak SMA kelas 1 di hadapan keyakinan bebal orang tua. Ditambah lagi operasi juga terhalang biaya yang tidak sedikit. Sekarang semuanya sudah telat. Kesembuhan emak hanyalah mukjizat. Emak tidak seharusnya minum air gula. Air gula tidak baik untuk kesembuhan emak. Penyakitnya akan semakin ganas jika dialiri gula, sergah Rina saat emak merengek-rengek kehausan. Sudah, buatkan saja. Laksanakan perintah emakmu, teriak bapak. Tidak. Rina mengeras, bergegas ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dalam sunyi terngiang-ngiang kata gurunya di kepala, walaupun penyakit ini diturunkan, tetapi ia tidak akan tumbuh jika tidak didukung oleh gula. Memang penyakit ini diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi penyakit ini akan sembuh dalam tradisi-tradisi keluarga yang terkutuk. Selama puluhan bulan, sebiji kacang di dada emak disirami dengan larutan gula, cairan-cairan manis, dan air es dingin. Selama ratusan hari, sebiji kacang dalam tubuh emak dipupuk dengan lodeh-lodeh yang dihangatkan berhari-hari, disuburkan dengan aneka gorengan macam tahu tempe yang selalu digoreng di wajan, dan disemai dengan bumbu-bumbu micin pelezat pada makanan sehari-hari. Dok, 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 cepat buat air gula atau kupatahkan jari-jarimu, ha? Bapak berteriak mengedor-gedor pintu kamarnya dengan keras. Rina lekas memakai bajunya dan membuka pintu. Rina berlari ke dapur. Ia menjerang air hingga mendidih, menuangkan 2 sendok gula ke dalam gelas dan menyeduh butir-butir gula itu dengan air panas. Sambil mengaduk-aduk sendok dalam gelas, bulir-bulir matanya menetes. Ia menangis sejadi-jadinya. Bahunya berguncang, sengguknya tertahan. Emak sudah terlalu menderita. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi demi kesembuhan emak. Ia merutuki nasib karena ia malah membunuhnya perlahan-lahan dengan seduhan larutan gula untuknya. Tiba-tiba mata Rina terbelalak. Seonggok kertas bungkus meredakan isak tangisnya. Emak tidak boleh menderita lagi, batin Rina. Lalu menuangkan serbuk racun tikus pada gelas berisi larutan gula. Nah, itu tadi pembacaan cerpen yang berjudul Seduhan Air Gula untuk Emak. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah menganalisis unsur kebahasaan cerpen itu seperti yang ada di halaman 91. Nah, di situ kan ada kolom ya, ada tabel, di situ ada nomor, ada unsur kebahasaan, dan ada bukti dan data penjelasan. Silahkan mau dibuat seperti itu tidak apa-apa, di tabel seperti itu tidak apa-apa, atau langsung saja ditulis di buku kalian ya. Silahkan disiapkan. Penggunaan kalian kalimat deskriptifnya apa, kemudian penggunaan kata atau kalimat ekspresifnya apa, dan penggunaan majas. Untuk materinya itu ada di halaman 86 sampai 87. Nah, oke. Insya Allah cukup sekian dari Ustazah ya. Jadi untuk tugas amal soleh segera dikerjakan, kalau bisa dikumpulkan hari ini. Kalaupun misalnya memang belum bisa, langsung saja pokoknya ditunggu sampai minggu ini. Oke, seperti itu nggih anak-anakku. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.